Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Rahel yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dari satu perikop di Injil Yohanes pada pasal yang kedua, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua di ayat yang pertama mulai. Judul perikop tersebut adalah perkawinan di Kana. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Tuhan Yesus ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia, yaitu pemimpin pesta, memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Tuhan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perikop ini sudah kita kenal dengan baik. Namun dari perikop ini kita akan kembali belajar pada malam hari ini. Pada hari ini di mana ada 3 hal penting yang Tuhan hendak sampaikan, hendak tegaskan buat setiap kita umat-umat Tuhan. Yang pertama, pentingnya pemulihan keluarga. Sekali lagi, pentingnya pemulihan keluarga. Mujizat air berubah menjadi anggur adalah mujizat yang pertama kali dibuat oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi. Dan saya percaya sebagai sesuatu yang diawali atau pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus, berarti ini adalah sesuatu yang penting, bahkan sangat penting. Tuhan Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada keluarga, rumah tangga, pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga. Itu diberi perhatian yang khusus oleh Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, sesudah Allah menciptakan semua langit, bumi, dan seluruh isinya termasuk manusia di hari yang terakhir, maka sesudah Allah menciptakan manusia, maka dikatakan Allah memberkati manusia itu, dan Allah berfirman, Allah berkata, Allah memberi perintah tentang beranak cucu. Beranak cucu ini bicara tentang membangun keluarga, membangun rumah tangga. Berarti sesudah Allah menciptakan manusia, perintah atau firman yang pertama itu adalah bicara tentang keluarga, tentang membangun keluarga. Kembali dari sini kita bisa tahu bahwa pentingnya membangun keluarga atau rumah tangga. Allah memberi perhatian yang khusus. Sesudah manusia diciptakan, firman Tuhan datang tentang membangun keluarga. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, mujizat yang pertama dilakukan itu terjadi ketika sedang berada dalam sebuah perjamuan kawin di kota Kana. Allah memberi perhatian yang sangat kepada
keluarga. Bahkan Allah rindu supaya keluarga-keluarga yang mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik itu dipulihkan kembali. Nah, karena itu betapa penting untuk setiap kita umat Tuhan juga punya kerinduan supaya kita boleh membangun keluarga, rumah tangga sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau mungkin kehidupan keluarga rumah tangga kita sudah mulai menyimpang, sudah mulai dalam satu kondisi atau keadaan tidak seperti yang Tuhan kehendaki, nah Tuhan ingin supaya keluarga rumah tangga kita dipulihkan. Saya percaya dengan adanya kesulitan, pandemi, dan hal-hal yang lain Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi. Tuhan ingin supaya keluarga rumah tangga, setiap anak-anaknya dipulihkan kembali. Nah, karena itu penting untuk kita memperhatikan tentang hal ini. Pemulihan keluarga rumah tangga setiap umat Tuhan. Nah, pemulihan keluarga rumah tangga akan terjadi kalau setiap keluarga itu mengundang Tuhan Yesus hadir, bahkan Tuhan menjadi kepala atau pemimpin di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut. Kehadiran Tuhan dan ketika Tuhan menjadi pemimpin atau kepala dalam sebuah rumah tangga akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan keluarga rumah tangga tersebut. Karena apa? Kehadiran Tuhan membawa terang, membawa kasih, membawa perubahan dalam kehidupan keluarga, membawa perubahan dalam setiap diri anggota-anggota keluarga, sehingga akhirnya yang tadinya mungkin hubungan kurang harmonis, yang tadinya mungkin tidak berada pada posisi yang seharusnya, maka mereka akan kembali bisa berada pada posisi yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hubungan pun bisa menjadi kembali indah, kembali harmonis dalam keluarga rumah tangga. Pemulihan akan terjadi. Dan kalau pemulihan keluarga rumah tangga yang Tuhan kehendaki itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang sangat indah, akan berdampak pada pemulihan-pemulihan yang lain. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, dan semua pemulihan yang lain akan mengikuti. Karena pemulihan keluarga rumah tangga adalah langkah awal yang harus terjadi dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Jadi ini hal penting yang pertama yang Tuhan hendak sampaikan melalui perikop ini, pentingnya pemulihan kehidupan keluarga rumah tangga setiap umat Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menyampaikan buat setiap kita melalui perikop ini, pentingnya untuk mengenal Tuhan dengan baik. Sekali lagi, pentingnya untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ibu Maria sebagai ibu secara jasmani dari Tuhan Yesus itu mengetahui persis tentang Tuhan, bahkan mengenal Tuhan Yesus yang adalah anak secara jasmani dari Ibu Maria, dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Ya, Ibu Maria tahu persis, mengenal dengan benar siapakah Tuhan Yesus itu. Karena sebelum Ibu Maria mengandung, Allah sudah memberitahu apa yang akan terjadi dengan kandungannya, dan kemudian siapa yang dikandung, dan nanti akan menjadi apa. Dia adalah Tuhan, Mesias, Anak Allah yang Maha Kuasa. Karena itu dengan pengetahuan dan pengenalan yang benar, membuat Ibu Maria bisa menyampaikan hal yang tepat kepada Tuhan Yesus. Ibu Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Dan ketika Tuhan Yesus menjawab, waktuku belum tiba, Ibu. Ibu Maria tidak kecewa. Bisa saja secara manusia Ibu Maria kecewa dan kemudian tidak berkata apa-apa lagi, berdiam diri karena kecewa. Namun Alkitab mencatat Ibu Maria tidak kecewa ketika Tuhan Yesus menjawab, waktuku belum tiba. Ibu Maria melanjutkan perkataannya kepada para pelayan-pelayan yang sedang melayani dalam perjamuan kawin tersebut. Dikatakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, perbuatlah itu. Ya. Dan benar, beberapa waktu kemudian Tuhan menyampaikan sesuatu. Betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya dengan sungguh. Sehingga umat Tuhan tidak tersesat,
umat Tuhan tidak salah membuat keputusan. Ibu Maria yang mengenal siapa Tuhan Yesus dengan baik dan benar membuat Ibu Maria bisa berkata demikian, membekali kepada para pelayan-pelayan, dan akhirnya mujizat terjadi. Yang ketiga, dari perikop ini kita bisa belajar betapa pentingnya ketaatan. Sekali lagi, betapa pentingnya ketaatan. Ketika para pelayan sudah diberitahu oleh Ibu Maria apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lakukanlah itu. Maka ini menjadi satu bekal untuk mereka. Dan benar, ketika Tuhan Yesus waktunya tiba, Tuhan menyampaikan sesuatu, Tuhan memberi perintah sesuatu, para pelayan ini melakukan dengan tepat. Diberi perintah untuk mengisi bejana pembasuhan itu, ya sampai penuh, diisi sampai penuh. Diberi perintah untuk mencedok dan kemudian dibawa ke pemimpin pesta, mereka juga membawanya, mereka melakukannya tepat seperti yang diperintahkan. Secara manusia, perintah ini tidak masuk akal. Perintah ini tidak ada gunanya. Untuk apa air diisikan di bejana pembasuhan? Setelah itu, air yang sudah diisikan itu dicedok, dibawa ke pemimpin pesta. Tentu ini satu hal yang secara pikiran manusia tidak ada gunanya, malah mempermalukan diri sendiri. Tetapi pelayan-pelayan ini taat, ketaatan mereka total. Dan ini menghasilkan mujizat yang luar biasa. Air berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang kemudian dinikmati oleh pemimpin pesta, di mana pemimpin pesta ini tidak tahu bagaimana kok bisa menjadi anggur. Tidak tahu. Dia cicipi, kaget karena rasa anggurnya jauh lebih nikmat, jauh lebih baik daripada anggur yang sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa belajar betapa pentingnya ketaatan. Karena itu, mari lewat perikop ini kita sudah belajar 3 hal Tuhan mau sampaikan buat kita. Pentingnya pemulihan keluarga rumah tangga. Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi pemulihan-pemulihan dalam bidang yang lain. Yang kedua, pentingnya pengetahuan dan pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Dan yang ketiga, betapa pentingnya sebuah ketaatan. Kalau ini dilakukan, mujizat terjadi. Wow, luar biasa. Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan menghasilkan sesuatu yang tidak terduga. Dan ketika keluarga itu dipulihkan, air diubah menjadi anggur, anggurnya jauh lebih nikmat daripada anggur buatan manusia. Yang menunjukkan bahwa kalau keluarga dipulihkan oleh Tuhan, maka kehidupan keluarga akan menjadi jauh lebih indah, jauh lebih bahagia daripada cara apapun yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Karena itu mari datang kepada Tuhan, undanglah Tuhan Yesus, dan jadikan Tuhan Yesus sebagai kepala, pemimpin dalam keluarga rumah tangga setiap kita. Maka saya percaya keluarga rumah tangga kita dipulihkan, dan berkat anugerah Tuhan akan terus semakin mengalir dalam hidup setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, mengingatkan kami betapa pentingnya kehidupan keluarga rumah tangga setiap kami dipulihkan. Kami boleh membangun kehidupan keluarga rumah tangga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang kedua, betapa pentingnya untuk kami boleh belajar bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan, serta betapa pentingnya untuk kami boleh belajar menjadi umat-umat Tuhan yang patuh, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman kebenaran dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar, tapi kami juga punya pengalaman-pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat anugerah damai sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.